Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rahmayanti dengan NIM 2011-290038 kelas 2B, mata kuliah fonologi, dosen Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul fonemik. A. Pengertian fonemik. Di dalam ilmu linguistik kita mengenal sebutan ilmu fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk bunyi bahasa serta merumuskannya secara teratur dan sistematis. Fonemik adalah studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Begitu juga bunyi P pada kata Inggris pace, pack, dan map juga tidak sama. Ketidaksamaan bunyi I dan bunyi P pada deretan kata-kata di atas itulah sebagai salah satu contoh objek atau sasaran studi fonetik. Dalam kajiannya, fonetik akan berusaha mendeskripsikan perbedaan bunyi-bunyi itu serta menjelaskan sebab-sebabnya. B. Definisi fonem. Di dalam bahasa Indonesia, bentuk linguistik palan-palang dapat dipisah menjadi 5 bentuk linguistik yang lebih kecil masing-masing tidak mempunyai makna, yaitu P, A, I, A, dan N. Jika salah satu bentuk linguistik terkecil tersebut, misalnya P, diganti dengan K, T, J, M, D, G, maka makna linguistik yang lebih besar yaitu palan akan berubah. Berdasarkan bukti empiris tersebut diketahui bahwa bentuk linguistik terkecil P berfungsi membedakan makna terhadap bentuk linguistik yang lebih besar, yaitu palan. Walaupun P sendiri tidak mempunyai makna, bentuk linguistik terkecil yang berfungsi membedakan makna itulah yang disebut fonem. Jadi, bunyi P adalah realisasi dari fonem P. C. Identifikasi fonem. Maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna. Misalnya, kata Indonesia, laba dan raba. Kedua kata oito mirip benar. Masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Yang pertama mempunyai bunyi I, A, B, dan A. Dan yang kedua mempunyai bunyi R, A, B, A, I, A, B, A, R, A, B, A. Identitas sebuah fonem hanya berlaku dalam satu bahasa tertentu saja. Misalnya dalam bahasa Mandarin Cina ada fonem T dan fonem TH karena ada pasangan minimalnya yaitu kata atau tin yang artinya paku dan nada kata tin yang artinya mendengar. D. Alofon. Alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem, seperti bunyi T dan TH untuk fonem T bahasa Inggris. Seperti juga dengan identitas fonem, identitas alofon juga hanya berlaku pada satu bahasa tertentu. Dalam bahasa Indonesia, fonem atau I setidaknya 4 buah alofon, yaitu bunyi I dalam kata cita bunyi, dalam kata tarik bunyi, dalam kata ingkar bunyi. E. Klasifikasi fonem. Mengklasifikasikan fonem bahasa Indonesia didasarkan pada pola pengklasifikasikan bunyi yang biasa dilakukan oleh fonetisi. Dengan demikian, pengklasifikasikannya bisa memanfaatkan peta bunyi fakoid dan peta bunyi fontoid yang selama ini sering kita lihat di buku-buku tentang fonetik. Bahkan, jumlah dan variasi bunyi bahasa Indonesia yang tak bisa dipastikan jumlahnya itu sebenarnya merupakan realisasi dari sistem fonem yang terbatas jumlahnya. Berdasarkan hasil penelitian, fonem bahasa Indonesia berjumlah sekitar 6 fonem vokal dan 22 fonem konsonan. Fonem-fonem yang berupa bunyi dapat didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berurusan unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. F. Perubahan fonem. Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda sebab sangat tergantung pada lingkungannya atau pada fonem-fonem lain berada di sekitarnya. Misalnya, seperti sudah dibicarakan di muka donem, O kalau berada pada silabel tertutup akan berbunyi dan kalau berada pada silabel terbuka akan berbunyi O. Namun, perubahan yang terjadi pada kasus fonem O bahasa Indonesia itu bersifat fonetis, tidak mengubah fonem O itu menjadi fonem lain. 1. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama.
atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi. Contoh, kata bahasa Inggris top diucapkan TOP dengan T apicodental, tetapi setelah mendapatkan S laminopalatal pada stop, kata tersebut diucapkan STOP dengan T juga laminopalatal. 2. Disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh, kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber, dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi belajar, tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau disimilasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dari fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. 3. Netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini, biasa dicermati ilustrasi berikut. Dengan cara pasangan minimal barang, parang, parah, biasa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Metasis. Metasis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metasis ini tidak banyak. Hanya beberapa kata saja, misalnya lemari berasal dari bahasa Portugis, almari rabu berasal dari bahasa Arab, arbare rabab berasal dari bahasa Arab arbab. 7. Epentesis. Dalam proses epentesis sebuah fonem tertentu, biasanya yang homorgan dengan lingkungannya disisipkan ke dalam sebuah kata. Dalam bahasa Indonesia ada sampi di samping sapi, ada kampang di samping kapak, dan ada jumlah di samping jumlah. G. Fonem dan grafem. Pembicaraan fonem ini harus dibedakan dengan grafem atau sistem penulisan. Fonem merujuk pada satuan bunyi terkecil yang membedakan makna, sedangkan grafem merujuk pada sistem pelambangan bunyi atau fonem yang berbentuk huruf. Fonem P sebagai mana satuan fonem bahasa Indonesia yang beralofon P. Secara kebetulan juga ditulis P dalam grafemnya. Grafem yang mengikuti sistem fonetis lebih populer disebut ejaan fonetis. Ini melambangkan penutur dalam bentuk huruf. Oleh karena itu, jumlah bunyi yang melambangkan relatif lebih banyak dari jumlah huruf yang terdapat dalam alfabet grafem yang mengikuti sistem fonetis. Lebih populer disebut ejaan fonemis. Ini melambangkan fonem-fonem bahasa tertentu dalam bentuk huruf. Sistem penulisan bahasa Indonesia yang dipakai selama ini mengikuti ejaan fonemis walaupun tidak sepenuhnya, sebab kalau benar-benar mengikuti ejaan fonemis, mestinya setiap satu fonem dilambangkan satu huruf. Kenyataannya tidaklah demikian. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang dikenal dengan EYD masih dijumpai minimal dua masalah terkait dengan pelambangan fonem, yaitu satu fonem dilambangkan dua huruf dan dua fonem dilambangkan satu huruf. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.